memilih calon wakil rakyat atau calon bupati harus tahu latar belakang pekerjaan mata pencaharian dari calon yang akan dipilih, supaya kita tahu jangan sampai kita memilih calon wakil rakyat, calon bupati hanya karena dia dekat dengan elit di kantor pusat. Obrolan saya dengan Pak Haji Mat Romli ini tidak terlalu banyak tanya, tetapi Pak Haji sudah menjabarkan semuanya. Kalau kita melihat politisi, ini banyak rakyat yang nggak tahu bagaimana politisi sebelum mendapatkan jabatan politik itu mendapatkan mata pencaharian. Kita pengen bedah nih, sebenarnya siapa sih sosok Haji Mat Romli ini? Karena sejauh ini masyarakat itu taunya itu seorang politisi, sebuah lapangan pekerjaan, tidak tahu latar belakang dan bagaimana politisi sebelum mendapatkan jabatan politik itu mendapatkan mata pencaharian. Nah, ini akan kita buka nih Pak Haji. Berani Pak Haji buka-bukaan? Boleh. Dulu pernah jadi anggota DPRD Iya. Kabupaten. Berapa periode Pak Haji? Dua periode. periode. Jadi anggota, lalu jadi ketua DPRD. Iya. Lalu jadi wakil bupati. Wakil Bupati Kabupaten Tangerang. Tangerang. Sebenarnya sebelum terjun di politik ini apa sih kerjaan Pak Haji? Baik, makasih. Yang pertama, saya belum terjun ke politik. Walaupun gimana juga saya punya perusahaan. Perusahaan yang saya bangun bukan dari keturunan dari keluarga, bukan. Dari orang tua, bukan. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Yaitu di sebuah kampung lah, kampung Desa Sindangsono, Kecamatan Pasar Kemis. Dengan berjalan waktu, saya menikah, singkatnya. Lalu kemudian saya wira swasta. Di perusahaan itu saya tinggal di sebuah kampung, yaitu Kampung Perahu. Tinggalnya di Kecamatan Blaraja ya, sekarang Kecamatan Sukamulya. Lalu kemudian saya merintis usaha. Di tahun 95 saya udah bergerak di bidang usaha limbah industri. Ada beberapa perusahaan saya pegang di Kecamatan Blaraja, termasuk dulu Dharma Polimental. Karena sekarang Dharma Polimental 4 tahun yang lalu sudah pindah ke Cikarang. Saya yang sekarang masih di EDS Manufacturing Indonesia. Dari 95 lah, 94, 95 sampai hari ini saya masih usaha di situ. Mengambil scrap limbah industri yang namanya tembaga. Tuh di sana. Ya adalah sebelum saya terjun ke politik saya usaha. Udah berjalan waktu saya usaha. Kemudian usaha itu di Blaraja banyak yang saya ambil limbah-limbah industri termasuk besi. Dulu sebelum bangkrut di Taiwa ya, di sepatu, kemudian di MP, Adis, banyak juga. Nah sekarang karena memang perusahaan-perusahaan sudah beralih ke luar daerah, sekarang masih juga saya menjalankan usaha. Usaha saya masih dipegang oleh saudara saya dan tetap masih dikendalikan sama saya. Nah, perlu tahu juga bahwa saya masuk ke politisi itu bukan semata-mata saya untuk mencari sesuatu di dalam politik itu, tapi saya udah usaha duluan. Ya. Nah, dengan berjalan waktu saya masuk calon di tahun 2009. 2009 ya, jadi Ya. pemilu 2009. Ya. Calon, saya waktu itu dicalonkan di DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 1. Termasuk wilayah Dapil 1. Dapil 1 wilayah apa ya? Tiga Raksa ya. Blaraja, Jayanti, Cisoka, kemudian Cisoka, termasuk Soler, termasuk Gunung Kaler, Kronjo, Mekar Baru. Oh, waktu itu Kresek. masih 9 kecamatan ya. Masih Dapil 1 Masih Dapil 1 pada waktu itu. Sekarang udah ada pemekaran ya. Nah, 2009 saya terpilih alhamdulillah jadi anggota dewan. Pada waktu itu ada 2 kursi Dapil 1. Saya dengan Bu Intan sama saya tuh. Bu Intan Nurul Hikmah ya. Ya, itu. Masuk 2009 dengan perjalanan waktu kerja sebagai anggota dewan memang ada dinamika kehidupan namanya beda. Kita dari wira swasta, dari pengusaha masuk ke anggota dewan agak ini juga gitu.
ada perbedaan. Oh begini gitu. Dari pengusaha terus ke politik. Ya. Politik ini kan lebih banyak kerja sosial nih Pak Haji. Ya betul, setuju. Kira-kira nombok nggak sih? Kalau bicara nomok udah pasti itu mah. Udah pasti. Udah pasti nomok mah. Iya, Tapi kita yang penting apa kepuasan kita udah ini apa ya namanya. Kalau kita memberikan dengan uang yang kita dapat, kemungkinan buat masyarakat enggak. Ada yang kepuasan diri kita ketika kita duduk misalkan sebagai anggota dewan, ada yang sekiranya aspirasi dari masyarakat yang kita bantu juga lewat pemikiran-pemikiran itu. Tuh ya buat masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus masyarakat Kabupaten Tangerang. Kalau mau milih calon wakil rakyat atau milih calon wakil bupati harus tahu latar belakangnya. Apa pekerjaan calon bupatinya atau calon wakil rakyatnya. Supaya masyarakat tidak terjebak nih. Masyarakat juga tahu bahwa kerja politik adalah kerja sosial, ya Pak ya. Ya, setuju. Jadi sekali lagi buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, kalau mau milih calon wakil rakyat atau calon bupati harus tahu latar belakang pekerjaan mata pencaharian dari calon yang akan dipilih. Supaya kita tahu, jangan sampai kita memilih calon wakil rakyat, calon bupati hanya karena dia dekat dengan elit di kantor pusat, tetapi tidak punya pekerjaan yang mapan dan hanya mendapatkan uang dari partai politik Pak Haji ya. Karena partai politik memang bukan satu organisasi penghasil ya, tetapi satu lembaga yang bisa dikatakan sosial untuk sebagai kendaraan ya, untuk pembangunan ya Pak Haji ya.